pagi, berkah dalam Bu Tina. Mari silakan duduk Bu Tina. Terima kasih Pak. Pak tumben pagi-pagi datang ke ruangan saya, ada apa Bu Tina? Iya, ini Pak Atan apakah ada waktu kosong untuk saya? Kebetulan pagi ini saya tidak mengajar jadi kosong. Ada apa ya Bu Tina kok datang ke ruangan saya? Iya, ini saya mau sharing dengan Pak Atan. Oh, mau sharing. Sharing tentang apa Bu Tina? Sharing tentang rencana mengajar di kelas saya Pak. Jadi Bu Tina mau sharing tentang rencana mengajar di kelas Bu Tina. Nanti kalau harapan Bu Tina itu apa setelah kita sharing Bu Tina? Ya, setelah sharing nanti harapannya saya bisa menyiapkan pembelajaran yang bermanfaat untuk anak-anak Pak. Ya, amin. Semoga nanti saya bisa membantu ya persiapan Bu Tina dalam mengajar. Kalau boleh tahu itu Bu Tina besok mengajar pelajaran apa? Mengajar pelajaran matematika Pak. Mengajar pelajaran matematika kelas berapa Bu Tina? Kelas 4. Kelas 4. Materinya tentang apa? Materinya tentang kelipatan bilangan Pak. Matematika kelas 4, materi tentang kelipatan bilangan. Apa yang nanti menjadi tujuan pembelajaran tersebut Bu Tina? Ya, nanti tujuannya itu anak-anak bisa memahami konsep tentang kelipatan bilangan Pak. Jadi harapannya anak bisa memahami konsep kelipatan bilangan. Kemudian apa yang bisa dikembangkan dalam proses pembelajaran tersebut Bu Tina? Ya, nanti untuk dari segi keterampilan yang mau dikembangkan itu nanti anak-anak bisa menerapkan konsep tentang penjumlahan berulang dan juga tentang perkalian. Kemudian selain itu, setelah anak-anak memahami konsepnya, nanti anak-anak bisa menerapkan Pak. Jadi menerapkan kelipatan dalam kehidupan anak-anak sehari-hari Pak. Gitu ya. Jadi ada keterampilan memahami konsep tadi, bisa menjumlah berulang, terus mengalihkan, terus menggunakan konsep tersebut untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Oh begitu, jadi ada dari segi keterampilan dan karakter. Terus persiapan apa yang sudah Ibu lakukan untuk pelaksanaan pembelajarannya? Oh ya, ini Pak yang sudah saya siapkan ada modul ajar, kemudian saya juga sudah menyiapkan untuk lembar kerjanya untuk anak-anak Pak. Sudah membuat modul ajar, kemudian membuat lembar kerja siswa. Oh gitu. Kemudian apa yang menjadi perhatian khusus dalam pembelajaran yang akan Ibu laksanakan? Ya, jadi begini Pak Atan, anak-anak di kelas saya itu banyak yang mudah bosan Pak. Mudah bosan, kenapa Bu? Mudah bosan? Iya, setelah saya amati dan saya analisa Pak, ternyata anak-anak itu punya minat dan hobi yang bermacam-macam. Jadi ada yang hobi membaca, kemudian ada yang hobi menulis, kemudian ada yang hobi menggambar. Jadi ketika anak-anak diberi pelajaran yang sama, cara mengajar yang sama, itu nanti anak-anak mudah bosan Pak. Oh begitu, jadi mereka bosan itu karena punya hobi-hobi yang berbeda dalam belajar. Kalau diberi model belajar yang sama, mereka mengalami kebosanan gitu. Menurut Bu Tina nanti apa yang bisa mengatasi kebosanan anak tersebut dalam pembelajaran? Oh ya, jadi saya rencananya mau mencoba ini Pak, mencoba untuk menerapkan pembelajaran diferensial. Pembelajaran diferensial yang seperti apa Bu Tina? Ya, jadi untuk anak-anak yang suka membaca, nanti saya rencananya mau menyiapkan tabel bilangan Pak. Kemudian untuk anak-anak yang suka gambar dan suka video, nanti saya menyiapkan video pembelajaran. Kemudian untuk anak-anak yang lebih suka praktek langsung, itu nanti saya menyiapkan penggaris dan juga sedotan untuk itu. Oh begitu, jadi Ibu akan menyiapkan tabel untuk yang suka membaca, terus yang suka gambar dengan video, yang suka praktek dengan alat peraga penggaris dan sedotan tadi ya gitu. Selain dari itu kebosanan anak tadi, apa yang juga menjadi perhatian khusus dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan Bu Tina? Oh ya, jadi berdasarkan hasil pengamatan saya Pak, beberapa siswa di kelas saya itu anak-anak itu kurang fokus Pak. Oh, itu
gitu. Dampaknya apa tuh ketika mereka kurang fokus gitu? Ya, jadi ketika saya menjelaskan atau sedang diskusi kemudian anak-anak tidak fokus, jadi tujuan pembelajaran yang diharapkan itu tidak tercapai, Pak. Begitu. Lalu menurut Bu Dina, apa yang Bu Dina bisa lakukan untuk mengatasi anak yang kurang fokus tadi? Oh ya, jadi rencananya saya mau mencoba teknik stop, Pak. Jadi saya pernah mendapat ketika sosialisasi kurikulum merdeka. Oh begitu, jadi akan mencoba melaksanakan teknik stop. Nah, kapan itu akan dilaksanakan dalam pembelajaran? Ya, rencananya saya laksanakan di awal pelajaran, Pak. Di awal pembelajaran. Mengapa memilih di awal pembelajaran? Ya, jadi sebelum belajar itu harapannya anak-anak itu sudah fokus. Jadi nanti kalau anak-anak fokus, harapannya nanti tujuan belajarnya tercapai, Pak. Begitu. Jadi harapannya kalau sudah dibuat fokus di awal, nanti ketika mengikuti pelajaran itu anak-anak bisa sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oh begitu ya. Nah, kapan Bu Dina ini akan melaksanakan pembelajaran yang sudah Bu Dina siapkan ini? Ya, rencananya untuk besok, Pak. Untuk besok kapan Bu Dina? Besok siang. Oh besok siang, ya. Gitu. Semoga nanti pembelajaran yang Bu Dina laksanakan itu sesuai dengan persiapannya ya Bu Dina. Ya, Pak. Nah, itu saya juga jadi penasaran dengan hasil pembelajaran besok yang akan Bu Dina laksanakan. Kalau bisa saya boleh tahu nanti hasilnya bagaimana Bu Dina, apakah bisa? Bisa, Pak. Mungkin setelah pembelajaran, Pak. Setelah pembelajaran jam berapa Bu Dina? Jam 12:30, Pak. 12:30. So, 12:30 saya ada ekstra itu PPN. Oh, iya. Kalau setelah ekstra bagaimana, Pak? Kalau setelah ekstra malah bisa ya sekitaran jam 1:30 ya Bu Dina. Ya. Kita bisa ketemuan di mana lagi, mungkin di kelas saya atau di kelas Bu Dina? Di kelasnya Pak Tan. Oh iya, siap Bu Dina. Jadi saya tunggu nanti ya kabar-kabarnya setelah hasilnya dari pelaksanaan persiapan pembelajaran ini. Semoga sesuai dan mencapai tujuan pembelajaran. Ya. Terima kasih banyak, Pak, untuk sharingnya. Ini saya mau izin sebentar lagi mau melanjutkan ekstra, Pak. Oh gitu ya, monggo silakan Bu Dina. Kalau mau melanjutkan ekstra, ya nanti saya tunggu kabarnya ya. Ya, terima kasih banyak, Pak Tan. Terima kasih Selamat juga. siang. Selamat siang Bu Dina. Anak-anak semua selamat siang. Tadi kita sudah istirahat. Kita akan berdoa dulu setelah istirahat, mengucap syukur. Tadi sudah istirahat, sudah makan. Yang kami minta siapa tadi? Pelangi. Jadi setelah pelangi? Ya, Dede. Beda dulu. Pelangi belum? Teman-teman, marilah kita berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkatmu. Berkatmu hari ini Bapa, mendapati banyak ini. Tetapi kan akan berbuat, tetapi kan berguna, kekuatan yang akan menjadi kami belajar. Kata jadi dia. Doakanlah kami. Selamat datang. Doakanlah kami. Doakanlah kami Tuhan. Jadilah kami anak-anak kami. Terima kasih kami sudah berdoa. Ya, anak-anak, sebelum lanjut pembelajaran, Bu Dina memberi waktu anak-anak sekitar 1 menit untuk hening sejenak. Bu Dina ingin tahu bagaimana perasaan anak-anak setelah tadi istirahat, terus sekarang masuk lagi. Bu Dina ingin tahu bagaimana perasaannya. Ya, kita hening sejenak 30 detik. Ya, silakan boleh hening, boleh sambil tutup mata. Rasakan apa yang kalian rasakan setelah istirahat, terus sekarang masuk lagi. Ya, 30 detik dari sekarang.
kalian di kotak refleksi depan. Apapun perasaan kalian, tidak ada yang salah, jadi silakan diisi mulai dari Marcella. Nanti anak-anak garis ke belakangnya. Langsung disambung barisannya Feli, barisannya Kelani. Dari belakang refleksi. Yang sudah boleh kembali duduk. Yang sudah boleh duduk. Nah, yang sudah duduk, mulai. Oke, mari kita lihat. Banyak yang hari ini senang, banyak yang semangat, tapi ada juga yang sedih dan takut. Siapa ya? Sian, Gisel, sama Mas. Mas takut kenapa, Mas? Takut kenapa? Takut biasanya nanti kalau ini berarti semakin fatal gitu. Oh, takut besok menikmati. Takutnya dari sekarang. Ya, oke, nggak apa-apa. Nah, supaya kita lebih semangat, coba anak-anak berdiri dulu. Ya. Betina akan ajak anak-anak untuk melatih konsentrasi, ya, supaya nanti belajarnya lebih fokus. Kita tes konsentrasi dulu. Caranya adalah ikuti gerakan yang Betina contohkan di depan. Nanti akan ada 8 kali hitungan, berarti 8 gerakan. Silakan diikuti. Ya. Ikuti dulu gerakannya, baru nanti Betina tambahkan lagunya. Ya. Gerakan pertama, tangannya ke depan. Ya. 1, terus dibalik 2, terus ke kanan 3,
4, 5, 6, 7. Sekarang kita tambah lagu. Tahu lagu Naik Delman Istimewa? Oke. Nyanyikan dengan tempo yang lambat dulu. Ya, jadi gerakannya mengikuti lagunya. Kalau lagunya lambat, berarti gerakannya juga lambat. Siap? Fokus. Yuk. 3, 2, 1. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Lebih cepat, jadi gerakannya lebih cepat. Bisa? Oke. Konsentrasi ya. Yuk. 3, 2, 1. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Cepat lagi, ya. Nanti mulai kelihatan yang nggak fokus pasti juga salah. Karena tadi juga ada yang salah. Oke, lebih cepat lagi. 3, 2, 1. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Sudah fokus? Sudah. Oke, silakan duduk. Adakah tadi yang salah gerakannya? Belum fokus ini. Ya, kita fokus supaya lebih fokus. Jadi, sebelum mengawali pelajaran hari ini, anak-anak silakan memberi semangat dulu ke teman sebelahnya. Kalau ada sebelahnya di belakang, sudah tadi nyanyi lebih semangat gak? Ya. Puji Tuhan kalau semangat. Nah, anak-anak hari ini Budina sebelum mengajak anak-anak untuk belajar, kita akan sebentar meluangkan waktu untuk merefleksikan diri atau waktu hening. Budina akan mengajak anak-anak untuk mendengarkan sebuah musik. Ya, terus nanti anak-anak mengambil sikap hening, ikuti apa yang Budina katakan. Jadi misalnya Budina minta anak-anak untuk duduk, kemudian untuk tarik nafas, buang nafas, silahkan nanti diikuti. Ya, Budina akan iringi dengan musik. Tapi jangan tidur ya. Punggungnya disandarkan ke kursinya masing-masing. Sudah. Tangannya tidak memegang apapun. Hentikan semua aktivitasnya. Ada yang pegang buku, ada yang pegang buku. Oke, kalau sudah, silakan perlahan-lahan pejamkan mata kalian. Letakkan tangannya di atas paha masing-masing. Pejamkan matanya, letakkan tangannya di paha masing-masing. Ambil posisi duduk yang nyaman, sandarkan punggung di kursi masing-masing. Kepalanya tetap tegak. Kakinya silakan dirapatkan, letakkan di lantai. Rapatkan kaki, letakkan di lantai. Sambil mendengarkan musik, silakan anak-anak tarik nafas
Nadira? Nggak tahu. Karena ambil napas panjang. Iya. Malah tambah ngos-ngosan. Adakah yang merasakan pikirannya jadi tambah fresh, jadi tambah fokus? Saya. Oke. Yang tadi masih sedih, apakah masih sedih? Siang? Enggak. Masih sedih? Masih apa-apa. Gisel. Oh iya. Gisel masih sedih? Kalau masih. Ya, oke. Hari ini kita akan mengajak anak-anak untuk belajar matematika. Oke. Coba anak-anak lihat gambar di depan. Siapa ya ini? Siapa ya? Manusia. Nah, ini Olive. Ya, Olive sama ini. Itu Olive. Nasia. Ini kira-kira yang mereka lakukan di gambar itu apa? Mengantri. Ngantri gimana itu? Olive, beli apa di kantin Olive? Lupa ya? Lupa. Nasira beli apa di kantin Nasira? Lupa ya. Ini dulu fotonya diambil pas semester 1. Oh, iya. Ini adalah salah satu contoh kegiatan anak-anak di sekolah. Salah satu menu yang dijual di kantin itu adalah apa ya? Terawat bulan yang ini. Itu harganya satu berapa? 2.000. Kalau misalnya Olive ke kantin beli satu harganya 2.000, Olive beli 5. Jadi 10.000. Dari mana kok dapat 10.000? Karena 2 ya 2 dikali satuannya ada 5. Ya. Terus kegiatan apa lagi kira-kira yang ada hubungannya sama perkalian selain jual beli di kantin? Makan? Coba kan sambil ngitung. Mas, beli mainan atau beli kartu? Beli mainan. Oke, boleh. Ada lagi? Yang sering ke warung misalnya? Ada? Sabun cuci. Apa? Sabun cuci. Beli sabun cuci. Ya, boleh. Tadi? Beli jajan di warung. Mas lagi main monopoli. Itu kan gini ya? Ya, jual beli itu. Jual beli rumah. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang ya tadi anak-anak ada yang mengatakan 5 kali 2.000. Jadi kita akan belajar tentang ada hubungannya dengan perkalian dan penjumlahan. Ya, jadi tujuan belajar kita hari ini adalah anak-anak nanti mampu menentukan kelipatan dari suatu bilangan. Ya, nanti Bu Tina akan mengajak anak-anak untuk diskusi kelompok. Diskusi kelompok untuk membahas tentang kelipatan suatu bilangan. Sebelumnya Bu Tina ingatkan lagi, anak-anak lihat kesepakatan kelas kita. Yang nomor 4 memperhatikan guru dan teman yang sedang menjelaskan. Ketika pembelajaran, Bu Tina harap anak-anak masih ingat atau menerapkan kesepakatan yang sudah kita buat. Ya, jadi tetap menghargai yang sedang berbicara, mau itu Bu Tina, mau itu teman, belajar. Ya. Terus ada lagi yang nomor 8, mengucapkan kata positif kepada teman. Apalagi nanti anak-anak akan berdiskusi dalam kelompok. Ya. Anak-anak pastikan nanti yang diucapkan ke temannya adalah kata-kata yang positif. Saling memberi semangat. Bisa? Bisa. Oke. Nah, untuk pembagian kelompoknya nanti kelompok 1, anak-anak bisa lihat di depan ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anak-anak sudah duduk di kelompoknya. Nanti ketika Bu Tina minta untuk diskusi, anak-anak diskusi. Tapi sekarang anak-anak bisa tetap duduk seperti ini dulu. Bu Tina akan memutarkan sebuah video. Tadi video lagu, sekarang videonya beda. Ingat-ingat dulu ya anggota kelompoknya. Yang di belakang suaranya terdengar. Mohon perhatiannya, mau mengganggu bagian di kelas, menginformasikan kepada seluruh siswa dan karyawan untuk besok Kamis minggu keempat menggunakan seragam Nusantara atau pakaian adat. Sekali lagi, besok
besok hari Kamis minggu keempat kita menggunakan seragam pakaian Nusantara atau pakaian adat. Dapat ditulis di buku tugas. Terima kasih. Berkah dalam. Jangan lupa ya anak-anak besok memakai pakaian tetap membawa seragam. Oke. Sekarang Bu Tina ingin mengajak anak-anak untuk melihat sebuah video. Silakan anak-anak simak dan perhatikan baik-baik. Oke. Ini Pino, Lula, Bol, dan Danang akan membuat birthday surprise kecil-kecilan buat Mini. Mari kita lihat bagaimana persiapannya. Ayo semua, kumpul cepetan. Selagi Mini masih bobok. Ya, let's go. Ini aku sudah bawa bendera-benderaan. Oh iya, bukankah dari setiap kita membawa 2 macam lollipop untuk hadiahnya Mini? Iya, ini punyaku. Ayo semua kumpulin ke Lula. Itu kan ada berempat. Berarti 4 orang kali 2 lollipop. Akan kekumpul 4 lollipop kan? Iya nih, tapi ini semua belum 8, masih 6. Dana, kamu kayaknya belum ngumpulin deh. Hah? Iya ya? Oh iya nih. Jadi keingat tentang kelipatan suatu bilangan. Apa itu kelipatan suatu bilangan? Kelipatan suatu bilangan merupakan hasil perkalian bilangan itu dengan bilangan asli. Kelipatan dari 4 adalah 4 kali 1 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. 4 kali 2 sama dengan 8. Itu seperti 4 orang dikalikan 2 lollipop kan? Iya, lalu 4 kali 3 sama dengan 12 dan seterusnya. Contohnya, angka pertama, mari kita kalikan angka 4 dengan bilangan asli. Langkah kedua, untuk lebih memahami kelipatan, mari kita perhatikan garis bilangan di bawah ini. Bilangan yang ditunjukkan oleh anak panah di atas yaitu 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Inilah yang kita sebut kelipatan bilangan 4. Jadi, jika kita mengalihkan suatu bilangan dengan bilangan asli, maka kita akan mendapatkan kelipatan dari bilangan tersebut. Ya, aku mengerti. Kalau begitu, kelipatan bilangan dari 5 adalah 5 dikali 1 sama dengan 5. 5 dikali 2 sama dengan 10. 5 dikali 3 sama dengan 15. 5 kali 4 sama dengan 20. Ya, semakin besar bilangan aslinya, maka semakin berlipat jumlah dari bilangan tersebut. Dana, jangan ngomong aja, ngerti gak? Hah? Iya ya? Oh iya. Sabar, Bol. Dana pasti bisa mengerti. Lalu bagaimana dengan 3 kali 5 dan 5 kali 3? Itu bisa disebut apa, ayo? Oke, ini ada lanjutannya, tapi anak-anak belum belajar itu. Hari ini kita masih fokus ke tentang kelipatan dulu. Dari video tadi, coba siapa yang bisa menangkap apa itu kelipatan? Dari video tadi, Mas, silakan. Kelipatan itu yang kembali 4 kali 1, 4 kali 2, 4 kali 3, 4 kali 4. Perkalian dikalikan dengan Oke. Coba diulangi sekali lagi yang keras, Mas, biar teman-temannya dengar. Saya kembali 4 kali 1, 4 kali 2, 4 kali 2. Ya, berapa yang dikalikan 1, 4 itu? Bilangan yang dikalikan 1 terus dikalikan 4 gitu. Ya. Ya, oke. Yang lain menambahkan apa itu kelipatan?
hasil perkalian dengan bilangan asli. Anak-anak bawa penggarisnya. Kayaknya kan dibawa, coba keluarkan penggarisnya. Mari bawa penggaris. Ya. Sekarang coba anak-anak perhatikan angka yang satuannya sentimeter. Ya. Misalnya kita tadi mau mencari kelipatan suatu bilangan. Anak-anak coba lihat bilangan 2. Oke. Kita akan mencari kelipatan dari bilangan 2. Kira-kira bagaimana caranya? Ya, dikali dengan 2. Namanya? Ya, dikalikan dengan bilangan asli atau tadi kata Axel dijumlahkan dengan 2 atau penjumlahan secara berulang. Jadi sekarang dilihat kalau bilangannya 2 berarti kelipatannya berapa? 2. Coba sekarang sebutkan kelipatan dari bilangan 5 dengan bantuan pembaca. Kelipatan 5, mulai dari yang paling kecil berapa? 5, 10, 15, 20, 25, 30. Betul. Jadi anak-anak bisa dapat kelipatan dengan menjumlahkan secara berulang. Nah, penggaris ini membantu anak-anak ketika menjumlahkan secara berulang. Ya. Nanti ketika diskusi, Rina punya beberapa cara. Anak-anak bisa pakai penggaris, bisa juga pakai ini Rina menyediakan tabel. Ya. Caranya sama, yaitu dengan penjumlahan berulang. Misal, ini membantu jika angka atau bilangannya itu lebih besar dari 30. Ya, kayak misalnya kelipatan 20 berarti berapa? Coba dari dia. Kelipatan 20 berarti berapa? Ya, 40, 60, 80, 100. Jadi anak-anak bisa dengan bantuan penggaris, bisa dengan bantuan tabel, dan juga tadi dari videonya. Ya, jadi tadi sudah disampaikan Mas kelipatan bilangan tadi apa? Ada yang bisa review kembali? Bilangannya kita kirim hasil perkalian, ya, dengan hasil perkalian dengan bilangan asli. Bilangan asli itu berapa? Ya, mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi, bagaimana cara anak-anak mencari kelipatannya? Yang jawab apa tangan? Bukan. Ya, bisa dikalikan langsung dengan bilangan asli atau dengan penjumlahan berulang. Pakai penggaris. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Ada. Coba sekarang Bu Tina dulu yang tanya. Apa itu kelipatan depan? Tadi sudah dijawab segaris. Sekarang depan membantu tadi apa? Kelipatan itu apa? Depan. Kelipatan adalah hasil ya, betul. Hasil perkalian dengan bilangan asli. Nah, anak-anak nanti kita akan mengajak anak-anak untuk mencoba mencari kelipatan dari suatu bilangan. Kita akan mencoba dalam kelompok. Ya, maka sekarang silahkan duduklah dalam kelompok yang dekat dari belakang.
kelipatan sambil melakukan pengamatan yang ada di gambar. Jadi anak-anak bisa pakai tabel ini kelompok 1, 2, dan 3 ya. Nanti Betina bagi kelompok 4 sampai 6 katakan dulu. Oke. Nanti anak-anak Betina akan setelahkan kembali videonya. Anak-anak silakan didengarkan baik-baik. Ya, tadi video tadi anak-anak nanti Betina putarkan ulang ya. Terus kelompok yang terakhir 7 anak-anak. Oke. Nanti anak-anak akan menggunakan penggaris sama Betina punya sedotan. Ya. Nanti anak-anak bisa menghitung kelipatannya pakai penggaris atau pakai sedotan. Kita sekarang langsung. Penggarisnya ada ya. Kelompok 1 sampai 3. Selamat siang, suster, bapak, ibu, dan anak-anak. Berkah dalam waktu sudah menunjukkan pukul 12. Mari kita bersama-sama mendoakan Ratu Surga. Silakan anak-anak menciptakan suasana yang tenang dan sikap yang baik untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu Surga bersukacitalah, haleluya, sebab Dia yang suci kau kandung, haleluya. Anak-anak tadi Betina membagikan setiap kelompok akan melakukan 1 LKS. Di dalam LKS ini ada bilangan yang harus kalian cari kelipatannya. Tentukan 5 bilangan yang merupakan kelipatan. Jadi kelipatannya sampai 5 kali. Ya, anak-anak isi di bagian sebelah kiri. Nah, misalnya bilangan 2 berapa saja kelipatannya? Nanti anak-anak isikan dengan diskusi kelompok. Ya, silakan anak-anak memberi kesempatan kepada semua anggotanya ya untuk diskusi mengerjakan bersama. Jadi bukan sendiri-sendiri, tapi mengerjakan bersama dengan bantuan bisa pakai tabel, penggaris, sedotan, dan video di situ. Jadi akan memberi waktu 10 menit. Cukup? Ya, soalnya ada 10 soal. Oke. Untuk kelompok 4 sampai 6 benar-benar video. Ya. Ya, nama kelompok. Sebutkan satu. Kelompok dari kalian 3. Ada apa yang mau ditanyakan sebelum diskusi? Tidak ada? Belum? Hari ini info, gula, bol, dan nasi akan membuat aneka berat kecil-kecilan buat ini. Mari kita lihat bagaimana persiapannya. Ya, let's go. Ini sudah bawa bendera-bendera. Oh iya, bukankah Betina membawa bendera Meliko untuk hadiah yang penting? Iya, ini punyaku. Ayo kita kumpulin kelak. Itu kan ada produk. Berarti orang yang lupa akan akan lupa kan? Iya nih, tapi disuruh berlagak. Iya ya. Oh iya nih. Kenapa itu bukan satu bilangan? Kalian bilang
Mari kita alihkan satu bilangan asli. Tahukah kedua mari kita perhatikan garis bilangan di bawah ini. Bilangan yang ditunjukkan oleh anak di atas. 8, 12, 16, dan seterusnya. Inilah yang kita sebut kelipatan bilangan 4. Jadi, jika kita memperhatikan dua bilangan asli, maka kita mendapatkan kelipatan dari bilangan tersebut. Ya, aku mengerti. Kelipatan bilangan dari 5 adalah 5 dikali 1 sama dengan 5. 5 dikali 2 sama dengan 10. 5 dikali 3 sama dengan 12. 5 kali 4 sama dengan 20. Ya, mungkin besar bilangan aslinya. Lihat bilangan dari bilangan tersebut. Jangan aja, tiga. Itu bisa apa
Kelompoknya siapa yang belum selesai? Kelompoknya bisa belum? Oke, kalau sudah selesai silakan lihat jawabannya. Kita akan diskusikan bersama. Jadi nanti setiap kelompok secara bergantian akan sharing hasil diskusinya. Kita mulai dari nomor 1 dulu. Anak-anak silakan lihat nomor 1. 5 kelipatan dari bilangan 2. Mulai dari kelompok 1 dulu. Berapa saja? 2, 4, 10. Kelompok lain ada kayak jawabannya berbeda? Enggak sama? Oke. Didapat dari mana itu tadi, Iris? Ya, oke. Lanjut nomor 2. Enggak, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Oke. 2 ada 4, 8, 12, 19, dan 20. Gimana kelompok lain? Nah, oke, tepuk tangan kelompok 2. Kelompok 3. Ada 5, 10, 15, 20, 25. Sekarang berapa? 25. Ulangi sekali lagi yang keras, yang lain supaya dengar. 5, 10, 15, 20, 25. Terakhir 25 bukan 35. Yang lain betul? Betul. Sudah betul. Lanjut kelompok 4. 6, 12, 18, 24, 30. Oke, kelompok lain coba cek jawabannya. Oke, sip. Jawaban kelompok 4 kita benar kelompok 4. Lanjut kelompok 7, 14,
betul? Kembali ke kelompok satu. Tadi sampai 9, sekarang 10. Ya. 20, oke, yang lain jawabannya betul? Sekarang 60 dan 55. oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sejauh ini adakah yang jawabannya keliru? Betul semua? Oke, terakhir kelompoknya kan 40, 60, 80, 100. oke, tepuk tangan. Siapa kelompoknya betul semua angkat tangan? Oke, turun silakan. Terus sekarang coba dari masing-masing anak-anak adakah yang masih merasa kesulitan ketika mencari kelipatan? Ya, yang jujur. Adakah yang masih kesulitan? Ada? Mas masih kesulitan? Yang lain dengarkan dulu. Yang lain dengarkan dulu. Oh, jadi ketika menjumlahkan berulang itu kurang teliti. Jadi kesulitannya di situ. Oke, lanjut. Yang lain adakah yang masih kesulitan? Jujur nggak apa-apa, nanti dibantu. Ada. Tadi adakah yang menghitungnya masih butuh bantuan? Ada. Kalau ini nggak ada, lancar. Coba. Ferdinand masih kesulitan di mana? Ya, jadi teman-teman, Ferdinand masih kesulitan ketika menjumlahkan karena kurang teliti. Harusnya jawabannya 18 jadi 19. Kelompok yang lain tadi sudah bantu? Sudah. Ferdinand sudah jelas? Sudah tambah jelas? Sudah. Tadi kalau mengerjakan dibantu gambar itu lebih memudahkan atau enggak? Oke, yang kelompok sini gimana? Tadi anak-anak hitungnya dengan bantuan sebentar. Itu membantu tidak? Bantu. Apakah ada kesulitan tadi? Ada, yakin? Oke, kalau gitu silakan FSN dimulai. Salah satu aja pasti belajar kelipatan. Kira-kira dalam kehidupan kalian sehari-hari ada tidak gunanya belajar kelipatan? Ada. Untuk apa? Coba siapa yang berani angkat tangan? Mulai dari Joyce. Yang tadi itu yang jual beli itu? Ya, jual beli bisa pakai perkalian dan kelipatan. Nazira? Untuk belanja. Ada lagi? Kita dulu. Tere? Ada di sama kayak Joyce ya. Jadi anak-anak tidak hanya sekedar belajar tapi juga berguna untuk kehidupan sehari-hari di rumah. Ternyata kegiatan kalian sehari-hari itu juga berkaitan dengan kelipatan, ya. Bisa di sekolah ketika jajan di kantin, bisa di rumah mungkin ketika belanja dan lain-lain, ya. Jadi kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi anak-anak silakan jawab ya. Oke. Jadi dari semua pembelajaran hari ini, belajar kelipatan tadi, apa itu kelipatan? Mari kita simpulkan apa itu kelipatan. Oke, Kelipatan adalah hasil dari
perkalian asli. perkalian bilangan perkalian dengan bilangan asli. Bilangan asli itu mulai dari mana? Terus tadi ketika anak-anak mencari kelipatan bisa dengan langsung mengalihkan dengan bilangan asli atau dengan pengulangan berulang. Ya, misalnya kelipatan 2 ya 2, terus nanti tambah 2 dan seterusnya. Untuk yang diminta kelipatan 2. Ya, kelipatan adalah hasil kali suatu bilangan dengan bilangan asli. Terus tadi ternyata anak-anak belajar kelipatan juga berguna untuk kehidupan sehari-hari. Ya, hari ini pembelajarannya berarti tadi anak-anak sudah menyampaikan ada yang masih kesulitan. Berarti kalau masih kesulitan, berarti apa yang kamu lakukan setelah ini, Mas? Apakah kamu akan belajar lagi atau bagaimana? Lebih teliti lagi. Bagus. Ferdinand, tadi kan kamu mengalami kesulitan. Apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Belajar lagi. Ya, sama lebih teliti. Ya. Terus untuk anak-anak yang lain yang sudah bisa, apa goals kalian setelah ini? Setelah belajar kelipatan, apa yang mau kalian pelajari? Kira-kira ada tidak hubungannya dengan materi kita di kelas 4? Ada. Apa? Diskon, bisa. Yang lain? FPB. Ya, betul. Untuk mencari FPB atau KPK? FPB. Untuk mencari MKT. Oh, bisa. Oh iya. Ya, betul. Jadi anak-anak yang tadi sudah lancar untuk mencari kelipatan, berarti nanti akan lebih mudah ketika mencari KPK. Untuk anak-anak yang masih kesulitan, berarti saatnya untuk belajar lagi. Ya, oke. Sekarang silakan kembali ke tempat duduk. Oke. Yang cepat. Selamat masuk kan bukunya. Pembelajarannya tidak terasa sampai tadi yang bilang tidak. Oke, anak-anak coba Butina tanya bagian mana dari pembelajaran hari ini yang menurut kalian paling menarik? Dari awal tadi kita sudah ice breaking, refleksi, diskusi dan lain-lain. Mana yang paling menarik menurut kalian? Setiap anak bisa berbeda. Saya silakan. Ice breaking sama pas diskusi. Ice breaking sama pas diskusi. Oke. Tadi pas ice breaking ada yang salah? Ada. Tahu apa? Diskusi sama refleksi. Oke. Nanti diskusi juga. Pas pemanasan ice breaking tadi. Sama. Diskusi sama Yang apa? Sama pemanasan. Oke. Kiana? Ice breaking. Oke. Nanti anak-anak sambil pulang silakan sambil mengisi papan refleksi itu. Mungkin setelah pembelajaran ada yang berubah, silakan diisi lagi sambil pulang. Ya. Sekarang isi. Selamat siang Pak Tar. Selamat siang Bu Dina. Ngomong-ngomong silakan Bu Dina. Bagaimana perasaannya tadi setelah mengajar? Ya, puji Tuhan pembelajarannya lancar Pak. Jadi saya senang dan lega. Oh begitu. Apakah sudah sesuai dengan persiapan mengajar?
pembelajaran tadi? Ya, puji Tuhan sudah Pak, semua kegiatan pembelajarannya sesuai dengan yang saya rencanakan. Menurut Bu Tina itu apa yang membuat Bu Tina lega, senang setelah melaksanakan pembelajaran? Ya, jadi tadi ketika pembelajaran anak-anak itu aktif, kemudian anak-anak juga semangat, terus beberapa tadi menyampaikan karena anak-anak enjoy, jadi tidak terasa waktunya sudah selesai Pak. Begitu ya. Jadi anak-anak enjoy ya, aktif dalam pembelajaran. Menurut Bu Tina ini berapa prosentase yang mencapai tujuan pembelajaran? Iya, dari total jumlah siswanya 28 Pak, sekitar 90% sudah terampil dalam menghitung kelipatan. 90% itu Ibu Tina lihat dari apa? Ya, jadi saya lihatnya dari hasil LKS yang dikerjakan anak-anak. Oh, begitu ya. Jadi 90% itu sudah mencapai tujuan pembelajaran ya, Bu Tina. Lalu Bu Tina ini, menurut Bu Tina ini apa yang menjadi kesulitan Bu Tina atau kesulitan siswa dalam tadi melaksanakan pembelajaran? Ya, jadi tadi ketika anak-anak menghitung kelipatan itu beberapa ada yang menyampaikan kesulitan karena kurang teliti ketika mengerjakan. Ada yang kurang teliti. Lalu bagaimana kedepannya Bu Tina dengan anak yang kurang teliti tadi? Rencananya untuk kedepannya saya mau meningkatkan pendampingan untuk anak-anak yang tadi kurang teliti Pak. Begitu. Jadi Bu Tina mau meningkatkan pendampingan pada anak yang kurang teliti. Kemudian apa rencana tindak lanjut Bu Tina untuk pertemuan selanjutnya? Ya, untuk pertemuan selanjutnya karena tadi beberapa masih kesulitan, jadi saya akan mengulang materi Pak supaya anak-anak lebih terampil. Kemudian ketika anak-anak sudah terampil, nanti rencananya akan ada asesmen sumatif. Kapan akan diadakan asesmen sumatifnya? Ya, rencananya minggu depan Pak. Minggu depan gitu. Selain dari mengulang pelajaran tadi dan asesmen pembelajaran tadi di akhir minggu depan, apakah ada yang rencana yang lain yang akan Ibu lakukan? Untuk kedepannya saya tetap menerapkan pembelajaran diferensial karena tadi ketika pembelajaran saya amati anak-anak tidak mudah bosan. Kemudian dari segi karakter saya juga akan lebih meningkatkan sikap percaya diri anak-anak dengan cara memberi mereka kesempatan untuk tampil. Ya, jadi Bu Tina rencana kedepannya nanti akan tetap melaksanakan pembelajaran yang diferensial dan memberi kesempatan anak-anak tampil. Kenapa memberi kesempatan anak-anak tampil? Ya, karena tadi saya amati beberapa masih kurang percaya diri. Oh, ada yang kurang percaya diri. Ya Bu Tina. Menurut Bu Tina, kompetensi apa yang Bu Tina butuhkan untuk meningkatkan pendampingan pembelajaran siswa? Ya, untuk kedepannya yang perlu saya tingkatkan ini Pak, literasi terkait macam-macam model pembelajaran untuk anak-anak. Ya, bagaimana caranya Bu Tina? Ya, jadi rencananya Pak, saya mau lebih tekun belajar mandiri, bisa melalui aplikasi Merdeka Mengajar dan juga lewat konten-konten dari channel yang ada di YouTube. Ya. Jadi Bu Tina juga akan secara mandiri mau belajar ya untuk meningkatkan potensi dalam memberikan model-model pembelajaran gitu ya. Ya, semoga nanti apa yang direncanakan Bu Tina sesuai dengan harapan Bu Tina dan Bu Tina akan semakin menjadi guru yang mampu membawa anak-anak pada kemampuannya. Terima kasih banyak Pak untuk waktu dan kesempatannya. Ya, terima kasih. Mari Pak, saya pamit melanjutkan kegiatan yang lain. Ya, monggo silakan. Nah, terima kasih. Selamat siang.